2 minggu yang lalu saudara, Tuhan suruh saya untuk nonton satu film yang saya tidak mau sebut judulnya di sini. Karena itu film brengsek banget saudara, kurang ajar sekali itu film. Pokoknya film yang paling kacau yang pernah saya lihat. Terus tidur. Saya mimpi. Di dalam mimpi itu saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya lalu seperti kurang nyaman. Halo, apa kabar semuanya? Ya, kembali bersama dengan saya Evangelis Philituok dan kita masih dalam program seri teologi. Kita masih membahas tentang para penjahat mimbar. Dan ya, terus dukung channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten menyuarakan kebenaran kepada Anda yang membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan wow, Anda sudah melihat satu cuplikan video, 2 cuplikan video, dan terus terang ketika saya menonton 2 video itu ya, dan itu membuat saya sangat-sangat kaget, bahkan sampai gemetar. Kenapa saudara? Karena 2 video itu mempertontonkan ya kan? 2 khotbah dari 2 pendeta yang berbeda dan sangat-sangat miris. Sangat-sangat miris karena video yang pertama menceritakan tentang seorang pendeta yang katanya disuruh nonton film brengsek sama Tuhan. Dan yang kedua, video yang kedua, seorang pendeta yang mengaku pada suatu malam dia dapat suatu mimpi, dan dalam mimpi itu dia atau penglihatan itu dia bercumbu dengan Roh Kudus. Dan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Anda apakah ini masuk akal? Coba kita lihat kembali video ini dengan waktu yang sedikit lebih panjang. Coba kita lihat. 2 minggu yang lalu saudara, Tuhan suruh saya untuk nonton satu film yang saya tidak mau sebut judulnya di sini. Karena itu film brengsek banget saudara, kurang ajar sekali itu film. Pokoknya film yang paling kacau yang pernah saya lihat. Dan saya kebas-kebas, cuci pakai darah Yesus, pakai semua saudara. Mata saya, pikiran saya. Serius, kenapa? Ada banyak hal yang ngawur saudara. Kakak adik kawin, homo, lesbian, dan lain-lain. Tapi film ini 8 seri saudara. Tapi saya nonton satu seasonnya itu 10 episode. Ya, yang senyum-senyum tahu nih kira-kira apa. Bertobat. Saya udah bertobat, Anda belum. Terus tidur. Saya mimpi. Dan mimpi itu membawa kegentaran. Ada sesuatu yang luar biasa. Padahal mimpinya tidak membuat saya mestinya takut, tapi gentar. Di dalam mimpi itu saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Tapi istri saya yang satu ini. Sampai saya berpikir di mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak masih kurang kamu. Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita kata dia. Pokoknya ini anak saya dengan dia. Tapi di kepalanya itu bonyok. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan ini apa maksudnya? Saya diam. Lalu ada suara di hati saya. Kamu tadi siang baru baca bahwa Roh Kudus itu gendernya feminin. Di Alkitab itu kan ada gender show. Seperti bahasa Perancis kalau meja itu laki, kursi itu wanita misalnya. Ini Roh Kudus gendernya feminin. Wah saudara, langsung tak. Itu anak yang kamu hasilkan dalam pelayanan masih rusak ini. Dipeluk begitu sayang. Aduh saudaraku,
Kalau saya menghayati mimpi itu, betapa agungnya pribadi itu. Roh Kudus mendampingi saya dalam pelayanan. Tetapi anak-anak ini masih kanak-kanak, masih bonyok kepalanya, belum diperbaiki. Ya terserah saudara menganggap ini subjektif atau apa. Tapi saya mengalami. Dan kalau saudara lihat muka saya tahu saya mengarang atau sungguh-sungguh. Oke, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyuruh seorang pendeta nonton film yang tidak senonoh. Di situ dia pakai kata dalam tanda kutip brengsek. Dalam seri yang begitu panjang, sebenarnya kita sudah tahu itu film apa. Karena dia sudah sedikit mendeskripsikan bahwa dalam film tersebut ada hubungan-hubungan yang kurang pantas. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi satu pertanyaan bagi kita untuk video yang pertama ya. Benarkah Tuhan masuk ke dalam mimpi orang tersebut kemudian suruh nonton film seperti itu? Bagi saya ini tidak mungkin. Bagi saya ini tidak mungkin. Karena Tuhan tidak punya pikiran sedikit pun untuk membawa seseorang itu jatuh ke dalam dosa. Apalagi ini dosa yang sangat fatal karena berkaitan dengan pornea atau porno. Dan tentu kalau kita perhatikan video yang kedua, nah habis pikir bagaimana mungkin ada orang kemudian dalam tidurnya dia dibawa ke dalam satu keadaan dan dia berkata bahwa dia sedang bercumbu dan bercumbu dengan Roh Kudus. Waduh, ini adalah ini adalah fenomena yang sangat aneh. Dan jelas saya melihat bahwa ini bukanlah pengajaran dan fenomena yang alkitabiah. Kenapa? Nah, ini sebenarnya dua kasus yang hampir sama. Yang pertama disuruh nonton film brengsek katanya oleh Tuhan, dan yang kedua bercumbu dengan Roh Kudus. Coba kita lihat. Di dalam Alkitab mengajarkan satu prinsip kepada kita bahwa berdosa itu dihitung berdosa bukan ketika kita melakukan dosa. Misalnya begini. Sejak kapan akhirnya dosa itu dihitung sebagai dosa? Misalnya membunuh. Apakah sejak ketika saya melakukan pembunuhan kemudian akhirnya dihitung sebagai dosa? Sebenarnya tidak, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dosa itu dimulai dari hati, kemudian dibawa ke pikiran, dan kemudian muncul kepada satu tindakan. Artinya ketika seseorang memikirkan satu tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dalam tanda kutip dosa, itu sama halnya dengan melakukan dosa. Jadi jangan tunggu sampai bertindak kemudian dikatakan dosa. Tidak, Alkitab mengajarkan bahwa memikirkan saja, ya kan, mulai dari hati kemudian ke pikiran saja, kalau itu hal yang berdosa, itu sudah dikatakan berdosa. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15, kalau kita baca ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi kejahatan atau dosa itu dimulai dari hati. Jadi kalau ada orang sudah sampai bermimpi, ya kan, sampai bermimpi, entahkah dia itu bermimpi dapat perintah dari Tuhan untuk nonton film yang tidak senonoh, dan bermimpi bercumbu dengan Roh Kudus, ini something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam hati dan pikiran orang tersebut, dan itu sudah berdosa. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-19, katanya apa? Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan dua kasus ini sama halnya dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, yaitu tentang perzinahan dan percabulan. Memang mereka mungkin belum melakukan, baru sampai di hati, di pikiran, sampai ke bawah mimpi.
Dan kata perzinahan dan percabulan di sini memakai akar kata yang sama, pornea. Kalau sekarang kita kenal sebagai porno. Masuk akal nggak? Tuhan suruh nonton film yang tidak benar ke seorang hamba Tuhan, kemudian dia bawa dalam khotbah, kemudian seakan-akan dia mencap dirinya ndak apa-apa nonton itu. Yang lain ketika ada jemaat tertawa, akhirnya dia langsung bilang, wah hati-hati, kamu belum bertobat dan seterusnya. Wah ini bahaya. Jangan-jangan pendeta itu belum move on dari dosa dia yang lama, yaitu pecinta titik-titik. Ini gak mungkin. Dan ayat ini juga ditulis di dalam, kalau kita baca di dalam ya Markus 7 ya, ayat 21 juga bicara hal yang sama. Jadi kemudian berjumpa dengan Roh Kudus. Ini Roh Kudus ini diibarat, kalau kita dengar khotbahnya tadi, katanya Roh Kudus itu seperti perempuan, kemudian jatuh cinta dan akhirnya bercumbu dengan perempuan yang nanti ujung-ujungnya adalah Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama, janji tentang kedatangan Roh Kudus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau ada Roh Kudus datang nanti tugasnya untuk bercumbu dengan seseorang. Tidak, itu sama dengan Anda menghina Roh Kudus. Dan itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak pantas. Apalagi dibicarakan dalam pertemuan jemaat atau dalam bentuk pendalaman Alkitab. Roh Kudus adalah pribadi, salah satu pribadi dari Tritunggal, datang dalam pelayanan untuk apa? Menghibur, menguatkan, dan apa? Kalau kita baca juga dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata, memateraikan orang yang percaya sebagai tanda milik. Jadi Roh Kudus itu adalah tanda milik ketika saya percaya. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Kita ini menjadi milik Tuhan. Karena dulu sebelum percaya kita bukan milik Tuhan, kita ini milik iblis, anak iblis. Setelah kita percaya, kita terima Roh Kudus, jadi milik Tuhan. Dan tidak ada Alkitab pernah mengajarkan kita bahwa ada orang bisa bercumbu dengan Roh Kudus ini. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Yang kita baca dalam Alkitab itu, Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal, dijanjikan oleh Tuhan untuk menuntun kehidupan orang percaya, membawa kepada pertobatan, menjadi tanda milik, menghibur, menguatkan, dan seterusnya. Bukan untuk jadi bahan pikiran hawa nafsu. Wah, sekali lagi ini adalah dosa yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat menghina Tuhan, dan sangat-sangat menghina Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-18, di situ Paulus berkata bahwa dosa percabulan ini walaupun masih dalam pikiran, itu bukan datang dari luar tetapi datang dari diri sendiri. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Dan itu bagian dari kehidupan orang-orang yang mencintai dunia ini dengan hawa nafsu yang ada. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu, pendeta-pendeta yang berkhotbah ini tolong lihat kembali ke dalam Alkitab. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk, apalagi Anda sebagai seorang pembicara di atas mimbar, untuk menonton film yang gak benar. Itu gak mungkin. Itu pasti sesat. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari iblis. Atau mungkin itu keinginan diri sendiri. Dan yang kedua,
Tidak mungkin Roh Kudus akan bercumbu dengan orang. Paling Roh Kudus itu ibaratkan laki-laki, perempuan, kemudian bercumbu dan seterusnya. Itu tidak masuk akal dan tidak dicatat di dalam Alkitab. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga, ya, orang percaya anak-anak terang itu tidak sama dengan anak-anak gelap yang masih hidup dalam dosa. Salah satunya adalah dosa percabulan. Sekali lagi, dosa dihitung berdosa itu bukan ketika akhirnya dia melakukan dosa, tetapi sejak timbul dari hati dan pikiran itu sudah dihitung dosa. Sudah dihitung dosa. Tuhan Yesus bilang kan, memandang saja sudah berdosa. Itu belum melakukan. Dan yang terakhir, kalau kita ingat bahwa kedua pembicara ini, baik yang pertama dalam video pertama maupun yang video kedua, sama-sama mengklaim itu dapat serupa mimpi atau penglihatan. Dan ini juga masalah dan tidak alkitabiah. Kenapa? Ketika di masa sekarang orang mengklaim dapat wahyu lisan, katanya dari Tuhan, itu sama dengan dia menambah firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi firman tambahan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Artinya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, kanon tertutup. Kanon artinya patokan, ukuran, batas. Jadi Alkitab adalah batas, ukuran yang pasti dan tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang 30 ayat 5 dan 6, firman Tuhan adalah murni dan jangan kau menambah dan menguranginya, karena memang sudah pas. Jadi kalau ada orang, apalagi hamba Tuhan, mengklaim bahwa dia dapat mimpi dan itu disetarakan dengan firman Tuhan, artinya mereka mengakui bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan, dan itu salah. Karena kita punya Alkitab 27 kitab perjanjian baru dan 39 kitab perjanjian lama, dan itu adalah firman yang pas, ukuran yang pas, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Jadi kita harus waspada. Saya mengajak orang-orang untuk berpikir dengan jernih, untuk berpikir dengan baik, lihat jauh ke dalam Alkitab. Saya tidak tahu apa indikasi kenapa orang-orang tersebut sampai membawakan ini ke dalam khotbah, kemudian disampaikan kepada jemaat. Apakah karena mereka dianggap sebagai orang khusus, kemudian punya link khusus ke Tuhan, sehingga ketika melakukan hal-hal yang seharusnya pelanggaran, tidak apa-apa. Bahkan katanya Tuhan mengizinkan untuk nonton film ini, dan akhirnya yang satu bilang bercumbu dengan pribadi Roh Kudus. Wah, ini adalah kesesatan yang dahsyat. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita, ada serigala-serigala yang berbulu domba masuk di tengah-tengah kamu. Musuh kalau pakai seragam yang beda dengan kita akan gampang mengira, oh ini musuh, seragamnya beda. Tetapi kalau musuh pakai seragam yang sama, atribut yang sama, masih pakai nama Tuhan, itu yang sangat berbahaya. Kita mesti waspada untuk hal ini. Salam sejahtera kita untuk kita semua. Mari kita berpikir dengan kritis, berpikir pakai akal budi dan ada Alkitab sebagai penuh.